Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 46 ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita akan terjamin ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebab Tuhan tahu segalanya, mulai dari kita dibentuk di rahim seorang ibu, hingga kita harus meninggalkan dunia ini kelak. Nanas ini menyatakan ada jaminan kehidupan bagi kita manusia yang mau hidup di dalam kehendak Tuhan, di mana Tuhanlah yang telah memberitahukan segala hal dari mulanya, yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Di dalam pasal 40 ini, di ayat 3b diperjelas oleh Nabi Yesaya bahwa Tuhan Allah telah merancang hidup kita sebelum kita lahir atau ketika kita masih di dalam kandungan. Dan itulah jaminan kita untuk tetap setia dan percaya untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Dikatakan di sana dalam Yesaya 46 ayat 3b, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Nah, saudara-saudara, jaminan Tuhan yang kedua adalah keputusan dan kehendaknya yang kekal. Dikatakan dalam nas kita pada saat ini, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara-saudara, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Dia tetap berkuasa dan tetap mengasihi umatnya. Namun bangsa Israel, yaitu bangsa yang telah dipilihnya, malah mencari kuasa lain yang menandingi kuasa Allah. Tidak sedikit dari mereka yang ikut menyembah dewa Bel dan dewa Nebu, yaitu dewa orang-orang Babel. Semua dewa tersebut akhirnya harus ditundukkan oleh Allah untuk menunjukkan kuasanya kembali kepada bangsa Israel. Di pasal 46 ini dalam ayat 1a dan ayat 5 dikatakan, dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebu sudah direbahkan. Kemudian di ayat 5, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Nah, saudara-saudara, dari dulu sampai sekarang hidup itu tidak akan terlepas dari tantangan, pergumulan, dan kesulitannya masing-masing. Namun kita harus ingat bahwa kasih Tuhan pun tidak akan pernah berubah dari dulu hingga sekarang ini, sehingga kita selalu dikuatkan dan dimampukannya untuk menjalani kehidupan kita. Nah, apakah kita masih ragu dengan kuasa Tuhan? Apakah kita masih ragu dengan keputusan dan kehendak Tuhan? Percayalah saudara-saudara, bahwa kehendak Tuhan adalah yang paling baik dalam kehidupan kita. Meskipun terkadang apa yang kita pikirkan dan kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang terakhir saya bacakan ayat 4 dalam pasal ini.
agar kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan dan percaya akan adanya jaminan hidup dari Tuhan. Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan akan berlaku sampai selama-lamanya. Kasih-Nya yang kekal telah ditunjukkannya melalui kematian Kristus Yesus Tuhan kita, yang mau menanggung setiap dosa kita dan memikul salib atau hukuman kita. Amin. Kiranya Tuhan yang memampukan kita untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu saat ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberitakan kuasa-Mu melalui keputusan dan kehendak-Mu yang kekal, yang penuh dengan kasih setia. Kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah berubah, yang terus mengasihi kami umat-Mu yang berdosa ini. Bahkan melalui kasih-Mu yang besar, Engkau telah menyelamatkan kami melalui kematian anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Engkau memampukan kami, umat-Mu ini, untuk setia dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya Bapa, ampunkan kami dari setiap dosa dan kekurangan kami. Kiranya Engkau juga yang memberkati hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. On high, thy King,